Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hingga pada kesempatan ini ya, kita masih sama-sama diberikan kesehatan, kekuatan tanpa kurang apapun. Olehnya itu rasa syukur yang tak terhingga patut kita aturkan, kita panjatkan hadiratnya. Ya, baik teman-teman sekalian. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih atas kunjungan di channel ini. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi Zoom. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa aplikasi Zoom ini adalah merupakan platform video conference yang tertinggi ratingnya sekarang, ya. Selama masa pandemi COVID-19, ya, aplikasi Zoom ini sudah di-download sampai jutaan kali, ya, dan menempati posisi paling tinggi, paling ranking pertama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing bersama dengan teman-teman sekalian tentang bagaimana mengelola akun Zoom, bagaimana mendaftar, mengelola, dan seterusnya. Sehingga kita bisa menggunakan aplikasi Zoom ini untuk kegiatan, baik itu untuk meeting-meeting di sekolah, di perusahaan, ataupun mungkin kalau misalnya kita seorang guru, ya, kita bisa menerapkan ini untuk melakukan pembelajaran video conference dengan siswanya kita, ya, seperti itu. Ya, kita bisa saling bertatap muka secara virtual. Nah, ada beberapa fitur-fitur yang disiapkan di dalam. Sebentar kita akan bahas di sini. Jadi pertama-tama teman-teman sekalian untuk menggunakan akun Zoom atau aplikasi Zoom ini, teman-teman harus mempunyai yang namanya akun email terlebih dahulu, ya. Ya, baik teman-teman sekalian, saya di sini menggunakan kita mulai saja. Kita pertama-tama kita masuk dulu di akun Gmailnya, ya. Oke, kita lanjut. Pertama kita membuat dulu akun email. Nah, akun email di sini yang kita bisa gunakan itu terserah. Hanya saja untuk yang jelasnya dia harus aktif, ya. Nah, cuma apa namanya, untuk Zoom ini ada versi berbayarnya dan ada juga versi premium. Nah, kalau mau versi premium ya jelas harus bayar. Kita bayar untuk apa namanya, untuk memperoleh fitur-fitur yang lengkap. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke websitenya untuk mendownload. Teman-teman bagi yang belum mendownload aplikasinya, silahkan download, baik itu di handphone ataupun di laptopnya. Silahkan masuk. Untuk di handphone silahkan masuk di Play Store. Untuk di untuk di desktop atau laptop PC, ya, dan sebagai sejenisnya, silahkan download di websitenya langsung, ya. Boleh langsung di sini. Ya. Kita bisa download di sini. Ya, masuk di sini saja untuk mendownloadnya, ya. Kalau ingin mendownload silahkan klik di sini, ya. Nanti klik download, sesuaikan dengan versi versi Windows-nya teman-teman, ya. Kalau menggunakan Mac ya download pakai yang Mac, tapi ini untuk yang untuk desktop ya silahkan untuk Windows ya silahkan download ini. Nah, kebetulan saya sudah download, saya sudah install juga di laptop saya. Nah, saat ini sekarang kita coba dulu untuk membuat akunnya, ya. Pertama-tama kita login dulu di emailnya kita. Ya, kita login email dulu. Kenapa? Karena kita akan mengaktifasi nanti akunnya, ya. Kita akan aktifasi akun sebentar dengan bantuan email aktif, ya. Oke, pertama kita buka dulu akun email, kemudian yang kedua kita buka website Zoom-nya, yaitu zoom.us ini.
Nah, sekarang kita mulai. Oke. Oke, coba tunggu dulu ya. Saya setel dulu ini layarnya supaya dia full screen. Ini tidak full tadi. Oke. Nah, teman-teman sekalian, untuk mendaftar kita tinggal klik sign up, it's free ya, silahkan klik ini sign up. Oke, nah sekarang kita bisa memasukkan tanggal lahir. Kalau tanggal lahir di sini terserah sih, apakah mau disamakan dengan tanggal lahir sebenarnya atau tidak, itu tidak ada masalah ya. Boleh tanggal lahir asal sembarang saja, boleh juga tanggal lahir yang sesuai dengan tanggal lahirnya kita ya. Kita pilih bulannya, kita pilih misalnya bulan Juli, kita taruh tanggal 1. Nah, upayakan umurnya itu di atas 18 tahun ya. Ya, kita pilih misalnya tahun 80 lah. Oke, setelah itu kita klik continue. Nah, sekarang kita masukkan email ya. Email yang akan kita pakai untuk mendaftar, kita masuk di sini emailnya kita. Nah, saya coba daftar ini, akun ini. Ya. Coba daftar, salin saja. Kalau teman-teman hafal emailnya ya silahkan langsung di ketikkan saja, itu tidak ada masalah ya. Kemudian sign up nih. Oke, sekarang ini ada pemberitahuan bahwa we've sent an email to hamza@gmail.com. Click the confirmation link in that email to begin using Zoom. Jadi silakan, ada email konfirmasi yang dikirim oleh pihak Zoom ke kotak masuknya kita untuk mengkonfirmasi pendaftaran dan memulai penggunaan Zoom ya. Kita coba masuk di email, kita coba refresh kembali, kita refresh emailnya, kotak masuk ya. Ini sudah ada masuk ya. Please activate your Zoom account. Kita klik. Nah, ini ada activate akun, kita klik activate akun. Oke. Nah, ada pertanyaan, are you signing up on behalf of a school? Kita pilih yes saja ya. Kita pilih yes, kemudian klik continue. Oke. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah memasukkan nama. Kita masukkan nama di sini, misalnya saya punya nama misalnya di sini Hamza Matematika, kemudian teacher, school name-nya misalnya Spensa, SMP 4 ya, SMP 4 saja. Oke, kemudian alamat email di sini adalah alamat email yang kita gunakan tadi mendaftar ya. Jangan gunakan lagi alamat email yang lain ya. Kita pakai tadi, sedangkan dipakai yang sudah dipakai mendaftar. Kemudian di sini kita centang I agree to use education K12, kemudian di sini I accept, I consent, kemudian verify. Nah, selanjutnya setelah semua dicentang, kita klik continue ya. Oke. Nah, sekarang sudah masuk welcome to Zoom. IAS Media, your account has been successful created. Please list your name and create a password. Ya, kita buat password di sini. Passwordnya itu harus terdiri dari 8 karakter. Terdiri dari 8 karakter, mengandung huruf, mengandung angka, dan 1 huruf kapital ya. 1 huruf kapital dan huruf kecil. Nah, jadi teman-teman tinggal masukkan ya
huruf kapital dan huruf kecil dikombinasikan. Silakan. Oke, saya masukkan ini sudah. Kalau misalnya saya masukkan yang tidak sesuai, misalnya seperti ini, yang tidak memenuhi dari 4 unsur ini, maka dia tidak akan bisa lanjut, ya, misalnya seperti ini. Nah, ini saya gunakan 8 karakter, tapi ada password yang saya masukkan di sini tidak ada huruf kapitalnya, ya, sehingga masih merah ini yang terakhir, ya. Jadi kita harus menggunakan apa yang diminta. Terdiri dari angka, kemudian terdiri dari huruf kapital, huruf kecil juga ada, dan 8 karakter. Oke, kita ketik ulang di sini. Ingat passwordnya. Kemudian setelah itu kita klik continue. Oke, ini abaikan saja. Activate your consum. Nah, sekarang done. Zoom alone. Don't zoom, do not zoom alone. Jangan sendiri ya. Nah, ini abaikan saja. Kita skip saja di sini. Skip. Oke. Nah, sekarang pendaftaran akun kita sudah selesai. Jadi kita sekarang sudah bisa menggunakan akunnya kita, ya. Sekarang kalau misalnya kita menggunakan tadi email yang sudah terkoneksi dengan email, itu akan muncul foto di sini. Kalau misalnya emailnya tidak pernah pakai foto, ya nanti kosong di sini fotonya, hanya gambar logo orang saja, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk, ini sudah disiapkan sebenarnya meeting URL yang otomatis ya, tapi lebih baik kita bikin saja yang baru, schedule yang baru ya. Nah, kita masuk ke akunnya kita lewat sini, go to my akun. Oke. Nah, sekarang di sini sudah kelihatan ya akunnya kita yang kita sudah daftarkan tadi. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita atur dulu, ya. Ada beberapa yang perlu kita atur. Yang pertama kita atur di setting ya. Kita harus setting dulu. Ini diatur apabila kita ingin menjadi seorang host ya. Kita ingin menjadi seorang host, maka ini kita harus atur di sini. Apa yang harus diatur? Ya, kita lihat dulu di sini. Ini password standar yang diberikan. Bisa juga nanti kita membuat password sesuai keinginannya kita nanti. Ya, jadi tidak mesti harus seperti itu passwordnya. Nah, fitur waiting room-nya kita aktifkan. Kemudian schedule meeting, host video, oke. Tidak usah itu. Ada di sini yang perlu kita atur ya. Enable personal meeting ID ya, biarkan saja. Mute partisipan open, biarkan saja. Chatnya tidak usah dirubah. Kita langsung ke feedback, always display. Screen sharing, oke, ini biarkan saja. Annotation-nya ini biarkan saja karena kita akan gunakan nanti untuk papan whiteboard-nya. Disable desktop atau screen share for user, jangan. Whiteboard-nya aktifkan, remote control-nya saja dimatikan. Ya. Atau biar saja nyala di sini, nggak apa-apa. Nah, ini yang perlu kita aktifkan ya. Allow remove participant to rejoin. Jadi ini harus kita aktifkan supaya ketika anak-anak misalnya atau peserta meeting itu tiba-tiba keluar ya, karena jaringan, maka kalau ini posisinya off ya, itu dia tidak bisa masuk kembali ya. Nah, kita harus aktifkan supaya ketika misalnya dia tak keluar karena mungkin pengaruh jaringan, maka dia bisa join ulang ya. Ini harus aktif. Nah, ini yang penting. Yang lain-lainnya itu saya pikir tidak ada masalah. Breakout room ini boleh kita aktifkan. Breakout room itu artinya fitur yang disiapkan oleh Zoom untuk membagi
ruangan besar menjadi ruangan kecil-kecil ya. Jadi misalnya dalam satu kali pertemuan pembukaan misalnya ada sekitar 90 orang dalam satu kali pertemuan atau pembukaan misalnya 90 peserta di situ. Nah, kita ingin membagi menjadi 5 ruangan-ruangan kecil ya. Jadi itu menggunakan fasilitas breakout room ini ya, seperti itu. Oke. Kemudian far and camera control virtual backgroundnya oke, aman. Halo, auto answer perbincangan itu ya. Email notification, order, oke. Nah, untuk bahasa email boleh diganti, silakan. Nah, saya enggak usah, biar saja bahasa Inggris saja di situ ya. Bahasa Inggris juga bisa dipaham kok. Oke, kalau sudah selesai ini, sekarang kita simpan pengaturannya ya. Kita simpan di sini, regenerate. Oke, kita simpan. Oh, update pilot apa ya? Apa yang menyebabkan dia valid? Oh, sudah disimpan tadi ya. Oke. Oke. Breakout room oke, remote support sudah usah. Far and camera control tidak usah itu. Ya. Oke, sekarang kita sudah, ini tadi sudah di save ya. Ini recordingnya. Untuk recordingnya, ya ini tidak biasanya untuk pelatihan atau ketika melaksanakan meeting Zoom itu bisa direkod ya, direkam. Nanti rekamannya itu akan tersimpan otomatis ya. Aktivitas apa yang terjadi di Zoom itu akan terekam nanti. Ini di recording. Saya pikir kalau untuk recording ini tidak ada yang perlu dirubah ya. Hanya tadi di bagian meeting itu saja kita perlu rubah tadi. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk di untuk profile. Ini profile tadi saya belum sampaikan bagaimana untuk merubah nama di sini bisa dirubah di sini ya. Bisa juga nanti pada saat kita mau masuk itu dirubah, ya, itu tidak ada masalah ya. Kalau mau dirubah juga di sini itu boleh. Mau diganti fotonya juga bisa di sini ya. Nah, oke. Nah, sekarang itu cara untuk membuat akun ya, membuat akun Zoom. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita membuat sebuah meeting ya, schedule meeting ya. Nah, kita buat meetingnya di sini. Kita buat schedule-nya dulu di sini ya. Kita buat schedule-nya. Oke, nah di sini kita buat topiknya, topik meetingnya kita ini apa? Misalnya workshop ya, workshop penggunaan aplikasi cloud meeting Zoom ya. Nah di sini apa deskripsinya misalnya? Deskripsinya ya terserah sih. Hanya di sini selamat datang di workshop penggunaan aplikasi cloud meeting Zoom. Nah, setelah itu di sini kita tentukan tanggal berapa kegiatannya. Misalnya saya mau buat tanggal sekarang ya, tanggal 3. Kemudian di sini saya tentukan jamnya ya, jam berapa akan dibuka meetingnya ya. Di sini saya bikin jam 8 ya, 8 PM, 8 malam. Kemudian waktunya berapa jam di sini ya. Misalnya saya kasih 10 jam. Nah,
Hanya saja teman-teman sekalian, karena ini akun kita adalah gratis ya, sehingga akun gratis atau akun Zoom Basic itu hanya menyediakan limit waktu 40 menit saja ya. Setelah 40 menit itu akan keluar sendiri. Nah, setelah itu tapi kalau misalnya cuma berdua itu tidak ada batasan. Tapi kalau sudah 3 dan seterusnya orang yang masuk dalam meeting itu, maka limit waktunya itu adalah 40 menit ya. Nah, oke, tapi tidak ada masalah itu ya. Kita bisa join ulang, kita aktifkan ulang meetingnya, join ulang seperti itu. 40 menit ya. Oke, lanjut untuk zona waktu plus 8 itu tidak usah dirubah. Kemudian ini kalau misalnya hanya 1 hari saja ya, kalau hanya 1 hari saja ya tidak usah ini ya, 1 hari saja, karena hanya 1 hari itu saja. Kecuali kalau kita ingin melaksanakan sampai berapa kali ya, kita atur di sini ya, kita atur di sini. Kalau misalnya 2 hari, 3 hari dan seterusnya, kita atur sampai tanggal berapa ya di sini. Sampai tanggal 9 kegiatannya ya, kita buat sampai tanggal 9 bulan 7 ya, seperti itu. Oke, nah, kalau di sini misalnya 1 hari saja ya, saya no fix time saja. Oke, nah selanjutnya untuk passwordnya itu kita bisa rubah passwordnya ini ya. Kita bikin password sendiri saja, misalnya saya bisa. Oke, untuk video hostnya kita on kan, partisipan juga kita on kan. Enable join before host, ini kalau bisa hindari, supaya ketika misalnya akun ini ketika misalnya ada yang masuk, ada yang mau join, kalau kita centang ini, dia akan bisa langsung masuk tanpa persetujuan dari admin ya, atau host. Tapi kalau kita tidak centang ini, maka orang itu tidak akan bisa masuk bergabung kalau bukan kita yang bukan hostnya yang izinkan. Jadi bisa lebih aman seperti itu. Oke, breakout room per assign, tidak usah dulu, nanti di dalam baru kita break. Record meeting otomatis nggak usah. Nah, sekarang kita simpan. Oke, pembuatan schedule meeting, jadwal meeting kita sudah selesai ya. Oke, jadi sederhana saja membuat jadwal meeting seperti itu. Nah, terus selanjutnya, materi selanjutnya itu adalah bagaimana kita memulai meeting ya. Bagaimana kita mengirimkan link meeting, ID meeting, dan passwordnya. Oke, next kita lanjut ke materi berikutnya. Untuk memulai meeting kita bisa, apabila schedule kita sudah buat, ini misalnya ini adalah schedule meetingnya kita. Meeting kita ini adalah ini workshop penggunaan aplikasi cloud meeting Zoom ya, ini. Nah, bagaimana cara untuk mengirimkan ID-nya, link-nya, dan semuanya, passwordnya juga ya. Kita tunggu dulu loadingnya ya. Untuk loading ya. Meeting information. Oke, kita buka meeting information. Nah, kita salin linknya di sini, copy invitation ini ya. Ini kita copy. Nah, inilah informasi yang akan kita kirim ke adik-adik siswanya kita atau teman-teman yang akan ikut meeting. Ini kita copy saja langsung seperti ini. Jadi sudah tersetting di dalam seperti ini. Jadi siapa yang menginvite, topiknya apa, time-nya ya. Ini join Zoom meeting menggunakan ini, kemudian meeting ID-nya ini, passwordnya ini, itu akan nah ini kita share saja melalui WhatsApp dan seterusnya. Oke, nggak usah di share di media-media sosial umum publik ya, kita privasi saja. Nah, selanjutnya setelah kita buka, kita selanjutnya adalah memulai meeting. Kita bisa memulai dengan cara mengklik start this meeting ini.
Oke. Terus ya, oke. Jadi teman-teman sekalian, untuk pembuatan akun Zoom sampai dengan bagaimana membuat schedule meeting itu sudah selesai sampai di sini. Nah, selanjutnya bagaimana kita memulai masuk dalam room meetingnya, kita akan bahas ke video selanjutnya, ya. Jangan kemana-mana dan tetap ikuti channel ini. Kita akan masuk materi selanjutnya, yaitu bagaimana masuk dalam ruangan meeting, mengelola meeting di dalam, menjadi host, ya. Kita akan bahas untuk video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.